Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait sejarah perkembangan IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang saat ini masih diajarkan dalam lingkungan pendidikan di Indonesia dan di belahan dunia lain. Tetapi kita harus mengetahui sejarah kenapa IPS diajarkan dalam lingkungan pendidikan formal. Pertama, kita mulai dari awal mula IPS diajarkan dalam lingkungan pendidikan atau dikenal dalam dunia pendidikan pertama kali di negara Inggris, tepatnya di Rugby tahun 1827. Adapun latar belakang kenapa IPS diajarkan dalam pendidikan di Inggris, yaitu kita ketahui pada abad 18 terjadi revolusi industri, di mana revolusi industri ini menjadikan tenaga manusia semakin berkurang dan tergantikan oleh tenaga mesin, sehingga melalui hal tersebut mulai muncul masalah sosial. Secara satu pihak, ketika revolusi industri menjadikan negara maju, semakin maju, tetapi di pihak lain menjadikan manusia yang awalnya bekerja karena tergantikan oleh mesin, akhirnya hilang pekerjaannya. Dari hal tersebut, maka timbullah masalah sosial yang semakin kompleks di negara Inggris. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar masalah tersebut tidak menjadikan masalah yang semakin besar, maka oleh para ahli di pendidikan di negara Inggris mulai memberlakukan social study dalam pendidikan formal sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh semua siswa, yaitu tepatnya mulai dikenalkan tahun 1827. Kemudian negara yang mengenalkan IPS juga salah satunya Amerika. Amerika sebagai negara besar yang di dalamnya terdiri dari berbagai ras, sehingga perbedaan ras terkadang menjadikan masalah sosial. Sebetulnya ketika sebelum terjadi perang budak yang terjadi pada tahun 1861 sampai 1865, kondisi masyarakat di Amerika Serikat sekalipun terjadi perbedaan ras tidak ada masalah. Tetapi semenjak terjadi perang budak, mulailah muncul masalah sosial. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi masalah sosial tersebut, maka IPS juga sama diajarkan dalam pendidikan di Amerika. Tepatnya pertama kali di Wilkeston tahun 1892. Kita ketahui Amerika Serikat merupakan negara yang di dalamnya mempunyai lembaga khusus yang mengurusi terkait masalah sosial atau yang dikenal dengan NCSS. Tetapi ketika tahun 1940 hingga 1950, NCSS mendapat serangan dari berbagai ahli, berbagai cendekiawan terkait penting atau tidaknya pembelajaran IPS di dalam program pendidikan. Maka di tahun 1960 terjadi gerakan The New Social Study, sehingga akhirnya menjadikan IPS sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh seluruh siswa di wilayah Amerika. Seperti itu. Jadi antara negara Inggris dan Amerika mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda terkait penerapan IPS dalam kegiatan pembelajaran. Kalau tadi di Inggris terjadi karena industrialisasi, kalau di Amerika terjadi karena perbedaan ras. Seperti itu. Lalu
bagaimana IPS dikenal atau mulai dikenalkan dalam pendidikan di Indonesia. Kita ketahui Indonesia merdeka tahun 45. Dan sesudah kemerdekaan masih banyak terjadi pemberontakan. Kita kenal dan akan selalu kita ingat pemberontakan yang terjadi di tahun 65 yang dilancarkan oleh PKI yang dikenal dengan gerakan G30 SPKI. Hal tersebut menjadikan masalah sosial kan dalam tatanan hidup bermasyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, maka Indonesia juga sama perlu menanamkan pembelajaran IPS. Namun apabila diruntut dari awal kemerdekaan, pendidikan di Indonesia sejak tahun 45 sampai 64 belum mengenal istilah IPS dalam program pembelajarannya. Tetapi dalam mata pelajaran lain masih mempunyai pengertian-pengertian yang sama yang isinya hampir bersinggungan dengan IPS. Tetapi IPS ketika tahun 45 sampai 64 belum dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian di tahun 64 sampai 68 nama IPS sama belum dikenal atau belum menjadi mata pelajaran tersendiri. Tetapi ketika pendidikan tahun 64 sampai 68 mulai dikenal mata pelajaran menjadi kelompok dasar dan kelompok cipta, di mana kelompok dasar merupakan mata pelajaran yang dominan mengembangkan kepribadian siswa sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam tujuan pendidikan. Kemudian untuk kelompok cipta, yaitu merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di luar geografi Indonesia, atau lebih umum sejarah dunia dan geografi dunia. Lalu IPS, istilah IPS pertama kali dikenal di Indonesia yaitu di tahun 1972 di Seminar Nasional Civic Education yang berlangsung di Temanggung, Solo. Di akhir laporan mulai ada istilah ilmu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Maka di tahun 73 terkait pembelajaran IPS mulai diuji cobakan di kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan IKIP Bandung. Tetapi tepatnya pembelajaran IPS dikenalkan dalam pembelajaran di dalam pendidikan Indonesia yaitu tahun 75. Di mana saat itu pengembangan kurikulum yang terjadi di tahun 75 dikembangkannya bukan oleh Departemen Pendidikan, tetapi dikelola oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, sehingga memasukkan IPS sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa sekolah dasar dengan sistem terpadu. Di SLTP merupakan IPS terkonfederasi, dan di SLTA sebagai mata pelajaran terpisah-pisah, sejarah dan geografi, seperti itu. Lalu ketika tahun 84 terjadi perombakan kurikulum sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya, maka pembelajaran IPS tetap diajarkan di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan materi yang lebih luas. Lalu program inti diberikan kepada semua siswa. Dan untuk di SLTA, IPS merupakan program pilihan untuk siswa SLTA jurusan tertentu. Lalu pada tahun 1994 ada Undang-Undang Nomor 2
tahun 1989 yang mengatakan bahwa IPS tetap diajarkan di lingkungan pendidikan, tetapi IPS lebih kepada pembelajaran terpadu yang mengajarkan terkait kehidupan sehari-hari, jadi lebih realistis kajian materinya. Kemudian mengkaji terkait sejarah Indonesia di masa lampau. Kemudian IPS mencakup ilmu bumi, sejarah, dalam isinya sejarah nasional dan umum, dan ekonomi. Lalu kajian IPS di jenjang sekolah dasar dilakukan secara integratif. Lalu untuk di SLTP dan di SLTA, IPS diajarkan dengan guru yang berbeda, tidak sama dengan di SD. Lalu terjadi lagi perombakan kurikulum pada tahun 2004 atau kita kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada tahun 2004 pembelajaran IPS di sekolah dasar khususnya dilakukan secara integrasi antara IPS dan PKN. Lalu di tahun 2006 terjadi lagi perombakan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. IPS kembali lagi seperti di kurikulum 94, yaitu bahan kajian IPS untuk kelas 1 sampai kelas 3 di SD tidak diajarkan dengan mata pelajaran sendiri, tetapi diintegrasikan. Jadi kembali lagi ke kurikulum 94 seperti itu. Lalu kurikulum juga mengalami perubahan di tahun 2013 atau kita kenal dengan kurikulum K13. IPS diajarkan di sekolah dasar secara tematik integratif, di mana pada kurikulum K13 IPS merupakan materi pembahasan dalam mata pelajaran lain. Jadi karena sistemnya tematik integratif, jadi IPS tidak berdiri sendiri, tapi sebagai bahan pembahasan untuk materi PKN, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, demikian terkait sejarah perkembangan IPS di sekolah dasar. Tetapi yang perlu kita pahami, perlu kita dalami sebagai seorang guru atau calon guru terkait kenapa perlunya pembelajaran IPS, yaitu IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, menjadikan siswa kita mampu beradaptasi atau mampu hidup di lingkungan masyarakat sosial. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.